Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Materi hari ini sangat menarik ya, yang berkaitan dengan perencanaan karir. Bagaimana seseorang merencanakan karirnya di dalam perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja. Di awal materi kita akan mencoba ini tentang pendahuluan. Jadi karir seseorang itu dibangun melalui anak tangga ya, yang bersifat linear, sehingga kinerja, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang dimiliki seseorang karyawan itu pastinya akan menduduki jabatan yang lebih tinggi, berbeda dengan konsep karir yang lebih maju. Artinya seseorang semakin lama dia akan menapaki anak tangga untuk karirnya akan semakin bagus. Artinya seseorang itu memiliki karir, ada jenjang karirnya ke depannya dan untuk masa yang akan datang. Pada era kompetensi global saat ini, pengembangan karir lebih bersifat rotation karir ya. Rotation karir adalah karir yang seringkali berubah didasarkan pada perubahan-perubahan minat karyawan, nilai-nilai yang dianut, kemampuan, dan perubahan-perubahan yang ada di dalam lingkungan kerja. Dalam perencanaan karir, menyelaraskan jalur karir dan tujuan karir dengan pengembangan karir dan kebutuhan karyawan. Suatu perencanaan tentang kemungkinan bagi seorang karyawan dan anggota suatu organisasi sebagai individu untuk meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai persyaratan jabatan dan kemampuannya. Jadi seseorang itu apabila dia sudah lama bekerja, terus dia sudah memiliki pengalaman ya, pastinya dia akan mempunyai perencanaan karir ke depannya menjadi lebih baik lagi ya. Jadi ada arah yang jelas kemana karir seseorang itu. Jadi semakin lama dia karirnya itu akan semakin menaiki anak tangga. Jadi tidak flat ya, tapi selalu mengalami perubahan dari masa ke masa dan tentunya perubahan yang ke arah yang lebih baik. Nah, ada beberapa peran penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Yang pertama, kinerja yang unggul. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, pendidikan. Keempat, keahlian dan keberuntungan. Nah, kelima hal tersebut menjadi beberapa peran penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Kesuksesan seseorang diidentifikasi sebagai tujuan, karir, rencana, dan kemudian tindakan. Sedangkan keberuntungan hanya terjadi ketika ada titik temu antara kesempatan dan persiapan. Konsep-konsep dasar dalam perencanaan karir. Karir merupakan situasi posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Jadi dalam karir itu ada siklusnya, mulai dari kita masuk kerja, kemudian kita beradaptasi di dalamnya selama beberapa tahun ya, kemudian nantinya kita akan mengalami namanya proses kematangan dalam karir kita. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi bukan hanya dalam kehidupan kita memiliki siklus, tetapi juga dalam karir seseorang itu memiliki siklus, memiliki pastinya siklus kehidupan pekerjaan ya, mulai dari bawah sampai dia berada di posisi atas. Kemudian jenjang karir bisa disebutkan bahwa memiliki model posisi pekerjaan yang berubah dan membentuk karir seseorang. Apa tujuan kita berkarir? Tujuan kita berkarir yaitu proses mendatang yang diupayakan percepatannya oleh seseorang sebagai bagian dari karirnya. Tujuannya apa? Karena dengan adanya karir kita akan mengetahui potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kita bisa mengasah kemampuan kita. Semakin lama kita bekerja mengabdi dalam sebuah perusahaan, kita akan semakin mengetahui, akan menggali potensi-potensi kita dan mengerahkan semua kemampuan kita. Semakin lama kita bekerja pastinya
kita akan mempunyai kesempatan untuk bisa mengembangkan diri kita dan bisa berpotensi pastinya untuk menaiki setiap anak tangga dalam karir atau siklus kehidupan dalam karir pekerjaan kita. Kemudian perencanaan karir. Perencanaan karir itu merupakan proses di mana kita menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan-tujuan tersebut. Nah, kita bisa melihat ya, ada beberapa bagang dari perencanaan karir. Yang pertama, career planning, kemudian career paths, career goals, career development, dan inti dari semuanya itu adalah akan kembali kepada perencanaan karir. Nah, mengapa perencanaan karir itu penting? Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang. Kedua, kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga. Ketiga, kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru. Dan yang terakhir, kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan Anda. Apa yang diinginkan seorang karyawan? Pertama, persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan di dalam sistem promosi dan kesempatan memajukan karir. Lalu yang kedua, masalah pengawasan atau supervisory concern. Karyawan menginginkan di dalam pengembangan karirnya ada peran aktif para pengawas serta dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerja. Kemudian kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness of opportunity. Ya, adanya kesempatan berarti kita mendapatkan peluang lagi untuk bisa mengembangkan karir kita. Kita bisa merencanakan karir kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada minat karyawan atau employment interest. Karyawan mempunyai keinginan tingkat minat yang berbeda-beda dalam memajukan karirnya. Jadi setiap karyawan dalam sebuah organisasi pasti memiliki minat yang berbeda-beda, tergantung dari keahliannya, tergantung dari pekerjaan apa yang digulutinya selama ini. Ya, Anda bisa karena terbiasa ya. Kalau pekerjaan itu selalu kita geluti setiap hari, pasti kita akan terbiasa dan kita jadi tahu dan bisa mengukur sejauh mana kemampuan dan kinerja kita. Kemudian kepuasan karir atau career satisfaction. Ya, tingkat kepuasan karir karyawan tentunya berbeda-beda, tergantung pada usia dan kedudukan karyawan tersebut. Jadi ada masa produktivitas ya, karena pastinya ada usia-usia produktif seseorang. Semakin lama pastinya produktivitas kita akan semakin menurun apabila usia kita juga akan semakin bertambah ya. Karenanya di usia-usia produktif itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya untuk kepuasan karir kita. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman ya, posisi, wewenang, keputusan dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Karir tidak berhubungan dengan kesuksesan atau kegagalan, namun lebih kepada sikap dan tingkah laku dan kontinuitas individu dalam aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi karir itu tidak berhubungan dengan berhasil tidaknya seseorang itu ya, tetapi itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara kontinu, berkelanjutan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ya, dan itu berkaitan dengan siklus pekerjaan kita. Kemudian, apa tujuan dan manfaat dari perencanaan karir? Yang pertama, meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan intern. Dengan membantu karyawan dalam perencanaan karir, Departemen SDM dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapatkan bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan. Kemudian, yang kedua, apa tujuan dan manfaat dari perencanaan karir? Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Bila karyawan tersebut mempunyai prestasi,
mempunyai kinerja yang baik, pastinya dia mempunyai kesempatan untuk dipromosikan oleh perusahaan. Lalu apalagi tujuan dan manfaat dari perencanaan karir? Yang ketiga, memudahkan penempatan ke luar negeri. Bila ada recommended untuk ke luar negeri, pastinya karyawan-karyawan yang mempunyai potensi kinerja yang baiklah yang bisa kita rekomendasikan untuk penempatan ke luar negeri. Lalu apalagi tujuan dan manfaatnya? Berikutnya yang keempat, membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. Ya, jadi perencanaan kerja membantu karyawan yang beraneka ragam latar belakangnya di dalam mempelajari harapan-harapan perusahaan. Kemudian yang kelima, mengurangi pergantian atau lower turnover. Dengan adanya perencanaan karir, pasti akan meminimalisir karyawan itu yang akan berhenti di perusahaan kita. Jadi itu bisa meminimalisir atau mengurangi turnover dari pergantian pegawai atau dengan adanya mengurangi tingkat pengunduran diri karyawan. Lalu berikutnya, menyaring potensi karyawan. Salah satu tujuannya itu adalah menyaring potensi karyawan. Artinya perencanaan karir mendorong karyawan untuk lebih selektif dalam menggunakan kemampuannya, sebab mereka mempunyai tujuan karir yang lebih khusus. Lalu apalagi berikutnya? Yang ketujuh, meneruskan pertumbuhan pribadi. Artinya perencanaan karir mendorong karyawan untuk tumbuh dan berkembang, terus mengasah kemampuannya ya, terus menggali potensi-potensi ada dalam dirinya. Lalu berikutnya, mengurangi penumpukan. Artinya perencanaan karir merupakan bisa membuat kualifikasi karyawan, mencegah manajer mementingkan dirinya sendiri, serta menyediakan bahwa Departemen SDM bukan departemen yang menentukan segala-galanya. Artinya bisa karyawan tersebut tidak hanya sekedar mementingkan kualifikasinya, tetapi mencegah manajer mementingkan dirinya sendiri, serta menyadarkan bahwa Departemen SDM itu bukan hanya departemen yang menentukan segala-galanya. Lalu tujuan dan manfaat berikutnya adalah memuaskan kebutuhan karyawan atau satisfy employee needs. Artinya adanya kesempatan pada karyawan untuk tumbuh dan berkembang, serta terpenuhinya kebutuhan individu akan harga dirinya, menjadikan karyawan itu mudah merasa puas. Next, kemudian berikutnya, memahami perencanaan tindakan secara afirmatif. Artinya perencanaan karir membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih penting serta pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditentukan. Dukungan terhadap perencanaan karir. Yang pertama, dalam merencanakan karir, yang pertama itu adalah pendidikan karir. Jadi dengan adanya pendidikan karir ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Pertama, mendorong karyawan untuk mengemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan perubahan perencanaan karir. Yang kedua, mempertegas bahwa perkembangan karir karyawan tergantung pada karyawan itu sendiri, dan juga untuk membuktikan adanya perhatian Departemen SDM terhadap perkembangan karir pada karyawan. Yang ketiga, jika Departemen SDM kekurangan tenaga untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan kasir, mereka dapat meminta bantuan kepada konsultan. Kemudian dukungan terhadap perencanaan karir berikutnya adalah informasi tentang perencanaan karir. Tersedianya informasi tentang kelompok kerja. Kemudian masalah yang sering ditemui adalah banyak karyawan yang ingin menghindarkan diri dari pekerjaan yang kurang menyenangkan, serta untuk mencegah hal ini maka Departemen SDM membuat jenjang kemajuan suatu pekerjaan, di mana masing-masing jenjang merupakan bagian dari suatu karir serta memerlukan persyaratan tertentu. Konseling karir, penyuluhan karir ya, akan membantu karyawan dalam memilih pekerjaan yang diminati serta mengamati dan menafsirkan sikap keterampilan tes psikologi lainnya.
Kemudian karyawan harus senantiasa meningkatkan kualifikasinya melalui pelatihan ataupun pendidikan tambahan. Lalu ada namanya bimbingan karir. Bimbingan karir artinya konsultan karir bisa jadi merupakan orang yang mendengarkan berbagai kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawan dalam memberikan informasi yang terkait dengan pekerjaan tertentu. Lalu konsultan tersebut bisa membantu karyawan mengeksplorasi berbagai kepentingan mereka dengan memberikan dan menginterpretasikan tes kecakapan, keterampilan psikologi, dan tes-tes lainnya. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir ada beberapa. Yang pertama, satu tingkat kehidupan, ya. Perubahan, pencarian identitas seseorang, memilih berbagai alternatif karir. Yang kedua, memilih kesempatan dan menetapkan jalur karir. Yang ketiga, mempertahankan kehidupan yang dijalani. Yang keempat, melakukan penyesuaian. Yang kelima, berubah karena kualitas kehidupan. Dan memantapkan pilihannya karena kemampuan mulai berkurang. Dasar karir, ada 5 dasar karir. Yang pertama, kemampuan manajerial. Yang kedua, kemampuan teknis. Yang ketiga adalah keamanan. Yang keempat, kreativitas. Dan yang pasti yang kelima adalah kebebasan. Baiklah, hari ini seperti itu materi yang saya berikan, ya. Semoga bermanfaat, ya, dan kita akan mengulas kembali materi-materi yang sama menariknya pada pertemuan kita minggu berikutnya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang diberikan bermanfaat dan berberkah. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pekan depan dengan waktu dan jam yang sama, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu dan tetap menjaga protokoler kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.